Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Awisubhan, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menampilkan pembelajaran tentang hukum halal dan haram pada siswa-siswi kelas 6 di SDN 1 Wonorejo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita pelajaran PAI, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ridho dan kelancaran dalam pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya? Baik. Saya absen dulu nggih. Acila, Dinda, Gavin, Zahra, Asraf, Naya, Bimi, Dapa, Rara, Faris, Dina, Kesa. Alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anak, sebelum kita fokus ke pelajaran, coba bajunya yang masih berantakan, belum rapi, dirapikan dulu. Ya, dirapikan dulu. Dilihat. Sambil merapikan, dilihat di dalam bangku, di dalam meja ada sampahnya apa mboten? Ada? Tidak? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita pelajaran kita mulai, Bapak akan membagikan pertanyaan diagnostik. Nah, apa itu pertanyaan diagnostik? Ini bertujuan untuk menggali kesiapan belajar kalian. Oke. Jadi nanti ini kamu kerjakan, yang sudah langsung dibawa ke depan.
Silakan sambil mengerjakan, mengambil dulu alat tulisnya. Disiapkan alat tulisnya. Yang sudah bisa langsung dikumpulkan di depan, nggih. Ya, sudah? Sudah semua? Nah, baik anak-anak. Yuk sekarang dibuka bukunya. Sekarang dibuka bukunya. Kita buka bab 4. Kita buka bab 4 dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram dalam Islam. Apa itu halal dan haram? Nah, sebelum kita belajar tentang halal dan haram, kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran dulu. Jadi pembelajaran hari ini kita akan saya bapak ajak untuk memahami definisi halal dan haram, dasar hukum halal dan haram, sebab-sebab halal dan haram, dan yang terakhir penerapan hukum halal dan haram. Nah, Kemarin kita sudah belajar tentang apa aja? Apa anak-anak? Memaafkan. Kira-kira ada hubungannya apa enggak sama halal dan haram? Ada. Apa hubungannya? Ketika kita mengonsumsi, melakukan sesuatu yang itu dilarang oleh agama. Apa? Yang keras? Menghindari. Setelah menghindari, meminta maaf. Nah, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Sang Pencipta. Ya. Apa itu halal dan haram, anak-anak? Nah, ini halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu apabila digunakan atau dimakan tidak mendapat dosa. Berarti itu halal. Kalau haram apa? Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik dilakukan, digunakan ataupun dikonsumsi. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, yuk Bapak ajak sekarang melihat video pembelajaran dulu supaya pemahaman kita lebih bagus. Nah. Halo teman-teman, dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang halal dan haram dikonsumsi dalam Islam. Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau diizinkan. Makanan yang halal adalah makanan yang sesuai dengan hukum syariat Islam, sedangkan haram berarti terlarang atau dilarang. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum teman-teman, lagi ngapain nih? Waalaikumsalam Ali. Aku lagi ngobrol nih sama Budi. Budi tadi nanya soal makanan halal dan haram. Soalnya dia banyak melihat makanan yang sekarang muncul. Dia bingung yang mana yang boleh dimakan. Iya Li, banyak banget pilihan makanan sekarang. Tapi
Baik, setelah kita melihat video untuk menambah pemahaman kita tentang halal dan haram, sekarang kalian isi lembar kerja peserta didik. Nah, ini dari pemahaman kalian dari video yang telah kita lihat tadi, seberapa paham kalian tentang halal dan haram. Nanti kalau sudah silahkan dikumpulkan. Ya, silahkan dikerjakan. Silahkan yang sudah bisa dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan dulu LPD-nya. Ya. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD, masih ingat kan halal itu apa? Segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak mendapatkan dosa. Iya, segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan tetapi tidak mendapat dosa. Haram Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT baik untuk dilakukan, digunakan dan dikonsumsi. Nah, di dalam hukum Islam, hukum itu ada tiga. Ada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Yaitu hasil musyawarah dari orang-orang yang pakar di dalam keilmuan di dalam bidang hukum Islam. Nah, sedangkan Al-Quran apa? Al-Quran adalah firman Allah. Kalau hadis, perkataan, perbuatan atau tingkah laku yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, hukum halal dan haram ada di Quran surah Al-Maidah ayat 87. Yang ketiga, sebab-sebab halal dan haram itu ada tiga. Sebab zat asal, sebab sifat asal, dan proses. Zat asal berarti dari sananya sudah haram. Baik, setelah ini saya akan bagi kelompok menjadi empat kelompok. Ada 5 siswa, 16. Silahkan membuat kelompok. Silahkan membuat kelompok. Ya, 55, 16 siswa. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membuat infografis. Apa itu infografis? Yaitu memuat tentang keterangan tentang info yang dibuat semenarik mungkin dengan gambar. Silahkan kalian membuat tugas kelompok infografis sesuai pengetahuan kalian dari materi hukum halal dan haram. Silahkan. Saya kasih waktu 10 menit.
Ya, silakan. Nah, silakan membuat infografis hukum halal dan haram sesuai pengetahuan. Bukunya dikeluarkan dong, buku-buku pembelajaran. Kok ditutup semua? Dari mana nanti kalian mendapatkan informasi? Nah, ayo sambil dibaca-baca bukunya, sambil dibaca-baca. Kalau kesulitan silahkan nanti bertanya kepada Bapak. Ya, silahkan bertanya nanti. Ya. Jadi halal dan haram itu sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Ya, anak-anak, kalian pastinya sudah mengerti mana itu halal, mana itu haram. Mungkin kalian itu sulit untuk menjelaskan, tapi sebenarnya sudah tahu mana halal, mana haram. Ya, silahkan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Jadi satu kelompok itu ada yang penulis, ada yang menjawab, ada yang mempresentasikan. Jadi bertukar peran agar semua mempunyai tanggung jawab. Ya. Silakan berdiskusi bersama teman-temannya dari buku pelajaran sambil mengimajinasi. Wow, definisi halal haram ki sing pantese gambarnya seperti apa? Hukum itu pantasnya seperti apa? Apakah timbangan atau apapun itu, ya? Ya, saling bertanggung jawab. Oke anak-anak, sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, mari kita dengarkan dulu presentasi dari teman-temanmu. Siapa yang berani duluan? Nah, siapa yang berani duluan? Oh ya, kelompok pertama, silakan ke depan. Hukum halal dan haram. Definisi: halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum: 1. Al-Quran. Terdapat dalam firman Allah Al-Ma'idah ayat 87, Surat Al-Baqarah ayat 173, dan Surat Al-Baqarah ayat 219. Hadis Al-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.
Baik anak-anak, itulah presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Nah, jadi apa anak-anak halal dan haram? Coba dari kelompok sana, halal haram itu apa? Untuk kebaikan manusia. Halal dan haram. Kenapa kita mempelajari halal dan haram? Karena untuk kebaikan manusia. Biar apa? Kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang menyesatkan, sehingga kita masuk. Kalau menyesatkan masuk neraka. Jangan sampai kita masuk neraka, apalagi yang namanya neraka jahanam. Lalu kelompok 2, apa lagi? Apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Meraih kebahagiaan. Iya, dengan belajar halal dan haram, kita pasti akan meraih kebahagiaan. Bahagia yang bagaimana? Berarti kita bisa menentukan mana yang hak, mana yang batil. Terus selanjutnya kelompok 4, kira-kira di kehidupan sehari-hari apa yang bisa kalian kerjakan dari hukum halal dan haram? Makan minum yang halal. Apa lagi? Sopan, ramah, dan tidak mencela. Itulah anak-anak, bagaimana kalian mempelajari halal dan haram, sehingga kalian itu lebih tahu bahwa di dalam Islam ada 2 hukum, yaitu hukum halal dan haram. Masih ingat sumber hukum halal dan haram? Masih ada 3, apa tadi? Al-Quran, hadis, ijtihad. Baik, setelah kita belajar kelompok, silahkan menjawab soal uraian sebagai asesmen sumatif kalian tentang pemahaman hukum halal dan haram. Nah, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Pastinya tadi sudah LKPD, sudah belajar kelompok, pastinya lebih mengerti dan lebih paham. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Kasih nama, Pak. Ya, dikasih nama. Silakan dikasih nama, dikerjakan uraian singkatnya. Silahkan bekerja sendiri-sendiri. Ya. Yang sudah bisa dikumpulkan, sekarang silahkan dikumpulkan. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah bersenang-senang belajar tentang hukum halal dan haram. Nah, coba Raisa, apa yang berkesan dari pembelajaran hari ini? Senang. Jadi kita lebih tahu bahwa halal dan haram itu seperti apa, sehingga kita menjadi senang. Apalagi yang bisa kalian pelajari pada hari ini? Mana mengetahui mana halal dan haram, bukan hanya soal makanan dan minuman. Nah, kira-kira perasaan kalian bagaimana? Senang, bingung, sedih? Senang. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita hari ini.
Nah, jadi mulai hari ini kita sebagai anak Islam harus membiasakan makanan halal pertama. Kemudian berperilaku tidak boleh menyakiti orang lain, karena itu akan mengharamkan niat baik kita di hadapan Allah. Nah, setelah itu mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.